Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil dunya wa sakhil makhrajah. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan hati yang terbuka, niat yang tulus untuk belajar kitab suci Al-Quran yang merupakan kitab suci terbesar sepanjang masa, kitab suci terakhir dalam rangkaian nabi-nabi yang mendapatkan kitab suci, dan merupakan sumber pengetahuan yang paling tinggi karena berasal langsung dari pencipta, pemilik, pengatur, dan pendidik alam semesta. Pada pertemuan kita malam hari ini adalah merupakan pertemuan terakhir untuk surat 20 surat Thaha. Surat Thaha itu jumlahnya hanya 135 ayat, dan pada malam hari ini kita akan baca dan bahas ayat 131 sampai 135. 131 sampai 135. Oleh sebab itulah jemaah sekalian, mari kita masuk ke screen untuk membaca, membahas, dan sekaligus mengakhiri surat Thaha, surat yang ke-20. Dan insya Allah pada hari Jumat nanti kita akan mulai surat baru, yaitu surat Anbiya, surat Nabi-Nabi, surat yang ke-21. Kenapa hari Jumat? Karena hari Rabu lusa bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Kurban, di mana banyak di antara kita yang menjadi panitia ataukah menjadi pelaksana tugas daripada acara Idul Fitri, Idul Adha. Maka oleh sebab itulah hari Rabu itu hari H, hari Nahar, kita liburkan kelas kita. Jadi insya Allah kita akan berjumpa kembali pada hari Jumat untuk membahas surat baru. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca 5 ayat terakhir dari surat Thaha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك
لا لا أسألك أسألك رزقا رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى والعاقبة والعاقبة للتقوى للتقوى وقالوا لولا يأتين بآية من ربه وقالوا وقالوا لولا لولا يأتين يأتينا بآية بآيات من من ربه ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى أولم تأتهم تأتهم بينة بينة ما في ما في الصحف الصحف الأولى الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله ولو ولو أنا أنا أهلكناهم 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 بعذاب بعذاب من من قبله قبله قبل لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا لقالوا قالوا ربنا ربنا لولا لولا أرسلت أرسلت إلينا إلينا رسولا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى نتبع فنتبع آياتك آياتك من من قبل أن قبل أن نذل نذل ونخزى ونخزى قل كل متربص فتربصوا قل قل كل كل متربص متربص فتربصوا فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى فستعلمون من فتعلمون من أصحاب أصحاب الصراط الصراط السوي ومن السوي من ومن اهتدى صدق اهتدى الله العلي العظيم صدق صدق الله الله العلي العلي العظيم العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك بارك على يا رسول رسول الله الله وآله وآله الأطهار الأطهار على يا رسول رسول الله الله وآله وآله الأطهار. الأطهار وآله. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah membaca Al-Quran bersama-sama. Semoga kebersamaan kita ini juga akan menjadi kebersamaan kita nanti di yaumil akhirah. Kita dibangkitkan nanti bersama-sama, menyeberang titian sirat bersama-sama, dan semoga Allah SWT mengumpulkan kita di dalam surganya bersama-sama dengan Rasulullah, keluarganya suci, dan orang-orang suci lainnya. Kita teruskan dan sekaligus mengakhiri surat Thaha, surat yang ke-20. Surat Thaha adalah surat yang turun di Mekah. Surat yang turun di Mekah artinya sebelum Nabi pindah atau hijrah ke Madinah. Jumlah ayatnya 135 ayat dan tadi kita sudah baca sampai ayat 135 dan berarti pada malam hari ini adalah penghujung daripada surat Thaha ini. Kalau biasanya kita mulai dari satu ayat sebelumnya yaitu ayat 130,
sebelum kita lanjut ke ayat 131 sampai 135. Tapi karena malam ini adalah penutupan surat Thaha, justru kita melihat secara sepintas dulu ayat 1 sampai 5 supaya kita nanti bisa membandingkan dan Bapak-bapak, Ibu-ibu lihat Al-Qur'an itu satu kesatuan. Jadi apa yang dibicarakan di awal itu juga dibicarakan di akhir, baik sebagai penjelasan ataupun sebagai jawaban. Mari kita lihat dulu surat Thaha ayat 1 sampai 5. Surat 21 sampai 5. Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Surat Thaha ini karena dimulai dengan huruf muqatta'ah Thaha. Kita tidak bahas ini, kita sudah bicarakan. Kemudian ayat 2-nya, Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak, jadi di sini kami tidak menurunkan, ya. Kami tidak, di sini seperti menurunkan ada di sini nih. Kami tidak menurunkan alaika kepada Muhammad Al-Quran ini, Al-Quran yang kita baca ini, litashqa, untuk membuat kamu susah. Ingat. Jadi kita mulai dari awal, pernyataan dari Allah bahwa Al-Quran diturunkan tidak membuat susah, tidak membuat kita celaka, tidak membuat kita terbebani. Jadi Al-Quran tidak membebani kita. Justru kalau kita rajin baca Quran, beban-beban terangkat. Dengan beban-beban batin terangkat, kita menjadi ringan. Jadi litashka artinya tidak membuat kita susah, tidak membuat kita celaka, tidak membuat kita kesulitan. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah pengetahuan, dan pengetahuan yang benar adalah terapi terhadap jiwa kita. Jiwa yang memiliki penyakit-penyakit seperti iri, hati, dendam, malas, dan sebagainya, itu adalah penyakit hati. Dan dengan membaca Al-Quran, semuanya kemudian kita hilangkan, sehingga jiwa menjadi ringan. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Kecuali, jadi tujuannya bukan ini. Kalau begitu tujuannya apa? Ya ini. Ya, ingat. Karena kata illa itu kecuali artinya tujuan kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran bukan untuk membuat susah. Kalau begitu buat apa? Ya, tadhkiratan liman yakhsha. Sebagai pelajaran, peringatan, kepada man, orang yang yakhsha. Yakhsha itu artinya hatinya ingin diterapi, hatinya ingin diobati, hatinya ingin diperbaiki, hatinya ingin direkonstruksi. Jadi illa tadhkiratan liman yakhsha. Jadi Al-Quran mengatakan untuk orang yang yakhsha, yang takut, yang pengen. Kenapa? Karena Al-Quran bukan paksaan. Jadi seakan-akan yang mau saya silakan. Jadi kalau tidak yakhsha berarti tidak mau, menutup hati. Bagi yang menutup hatinya ya tidak apa-apa, silakan. Ya nggak mempelajari Al-Quran. Tetapi itu tadi kebalikan dari ini, orang yang tidak mempelajari Al-Quran pasti akan susah, celaka. Terlalu banyak masalah yang dihadapi dalam hidupnya. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Al-Quran ini turun dari mana? Atau diturunkan dari siapa? Mimman, dari zat yang. Mannya kita artikan dari zat yang. Dari dia yang khalaqal arda, yang menciptakan langit, was samawati, dan bumi dan langit. Bumi dan langit. Langitnya sini betul jamak. Ya. Al-ula, yang tinggi. Jadi artinya kita artikan al-ardi ini adalah yang rendah, sedangkan ini adalah yang tinggi. Berarti Al-Quran berbicara tentang semua lapisan kehidupan. Kehidupan materi yang rendah dan kehidupan samawi yang tinggi. Siapakah itu man khalaqa? Jadi siapa itu man khalaqa? Man khalaqal arda was samawatil ula. Ya, yang dia sendiri memberi nama dirinya Ar-Rahman. Dia adalah Ar-Rahman, yang maha pemurah. Makanya kalau dia memberikan Al-Quran untuk susah, ya tidak pemurah namanya. Ar-Rahman alal arsyistawa. Dia itu tidak pernah kita bisa jangkau dengan panca indera, karena dia bersemayam di arash. Bersemayam di arash.
Kita sudah terangkan dulu bahwa arasy yang paling gampang kita jangkau adalah di dalam jiwa kita. Dan manusia itu bisa melihat cuma di luar, bisa melihat bahkan bisa menghitung jumlah jumlah pohon di sebuah kebun yang luas, tapi manusia tidak pernah bisa melihat ke dalam jiwanya. Maka disebut dengan alal arsy istawa. Dia Ar-Rahman bersemayam di dalam arasy jiwa kita, sehingga kalau kita menyadari keberadaannya, tandanya adalah pengasih dan penyayang. Nah, sekarang kita ke sini. Ayat 130. Di ayat 130 Allah SWT berfirman, "Fasbir ala ma yaqulun." Jadi, terkadang banyak kata-kata di sekitar kita yang tidak menyenangkan hati, tidak menyenangkan jiwa, apalagi kalau kita memang orangnya masih baperan. Maka apa kata Allah? Cara menghadapinya, jangan reaksioner. Jangan gampang terpancing, jangan gampang tersinggung. Tetapi fasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah atas apa yang mereka siapa saja manusia, bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Wasabbih bihamdi rabbika, dalam menjaga kesabaran ini, teruslah bertasbih dengan memuji Tuhanmu. Karena kenapa kita biasa tersinggung alama yaqulun atas apa yang mereka katakan? Karena kita merasa pantas dipuji. Karena kita pantas dipuji, tentu kita merasa tidak pantas dicela. Ingat. Karena kita merasa pantas dipuji, kita tidak pantas dicela. Maka kalau ada yang mencela kita, kita marah. Nah, ketika kita memuji hanya Allah, berarti sedikit demi sedikit melepaskan kepantasan diri untuk dipuji. Ketika melepaskan kepantasan diri untuk dipuji, berarti pada saat yang sama kita tidak tersinggung kalau ada yang mencela kita. Biarlah mereka mencela kita. Ya. Jadi wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya. Jadi kita lihat sebelum terbitnya matahari berarti akhir malam. Karena malam dan siang dalam pengertian malam di sini termasuk fajar. Jadi sebelum terbit matahari kita hitung malam. Sebetulnya sebelum terbit matahari ya termasuk malam dan fajar. Wa qabla ghurubiyah, dan sebelum terbenamnya berarti siang. Jadi kita artikan saja siang dan malam atau malam dan siang. Wa min ana'il laili, dan juga pada tengah malam. Fasabbih, bertasbihlah, juga wa atrafan nahar, pada ujung siang, wa atrafan nahar. La'allaka tardha, seakan-akan tidak ada tempat di mana kita tidak bertasbih, karena tujuannya apa? Supaya kita redho. Ketika kita redho, berarti tidak ada rasa tersinggung kalau dicelah. Kalau ada yang mencela kita, dalam hati kita, ya saya ini masih rendah, pantas dicelah. Atau kalau kita merasa apa yang dicelakan tidak terjadi pada diri kita, ya kita katakan berarti dia salah saja, salah memahami, mispersepsi, misunderstanding. Watrafan nahari la'allaka tardha. Sekarang ayat baru. Ayat 131 ini berbicara tentang kenikmatan dunia dan karunia Tuhan. Nah, ada dua tawaran, kenikmatan dunia atau karunia Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa karunia dunia, tanpa kenikmatan dunia, tetapi jangan sampai ini matanya tertuju ke sini. Nikmati saja tanpa mata ke situ. Ya. Jangan sampai ke sini. Kenapa? Karena ini hanya fenomena namanya zahratal haya, hanya bunga-bunga kehidupan saja. Ingat, bunga-bunga kehidupan. Dan namanya bunga-bunga, Bapak, Ibu, terutama ibu-ibu, biasanya kalau bersolek atau berdandan, nah salah satu setelah berdandan dengan biasanya salah satu yang dia lakukan adalah menyimpan atau menyisipkan kembang di kepalanya atau di jilbabnya bagian kanan biasanya. Itu bunga-bunga. Nah, apakah itu hakikat? Enggak, dibuka itu ya enggak apa-apa. Itu hanya bunga-bunga saja.
Artinya kalau bunga-bunga itu ditiadakan, ya kita tidak kurang sedikit apapun juga. Nah, begitu juga kehidupan ini adalah bunga-bunga saja yang kelak kita akan cabut. Seperti tadi bunga disisipkan di sini dicabut. Kapan dicabutnya? Kalau meninggal dunia. Makanya zahratal hayata dunia bukan untuk ditinggalkan, tetapi menjadi sarana ujian. Nah, apa yang kita kejar? Karunia Tuhan, karena dialah yang khair dan dialah yang kekal. Al-Quran mengatakan, wala tamuddanna ainaika. Janganlah engkau memfokuskan, janganlah engkau mengarahkan ainaika kedua matamu. Jadi wala, jangan, tamuddanna, kalau kalian tujukan, fokuskan, arahkan ainaika kedua matamu ila kepada mata Nabi, apa yang kami kesenangan, apa yang kami berikan kepada mereka, orang-orang yang tidak bertuhan, orang-orang yang tidak peduli dengan akhirat. Artinya jangan tujukan mata ke sana. Seperti mana kalau kita makan, nikmatnya makan kan di sini, bukan di mata. Jadi mata Nabi azwaja, karena itu adalah sebagai azwaj itu adalah sebagai apa? Sebagai semacam kekayaan saja. Secara bahasa azwaj itu pasangan. Karena memang kehidupan dunia ini pasangannya tubuh kita, ingat. Kehidupan dunia ini pasangannya tubuh kita. Ya, contohnya misalnya air pasangannya tubuh kita yang haus. Makanan pasangannya tubuh kita yang lapar. Pakaian pasangannya tubuh kita yang ingin ditutupi. Apalagi semuanya pasangan tubuh kita. Mobil, kereta, pasangan tubuh kita untuk berjalan lebih cepat dan lebih nyaman. Nah, itu adalah pasangan tubuh kita. Apa saja pasangan tubuh kita? Istri pasangan kita, suami pasangan kita, anak-anak pasangan kita juga, pasangan kasih sayang kita. Semuanya begitu pasangan. Jadi semua yang ada ini pasangan sebetulnya. Ya. Cahaya pasangan mata kita untuk melihat. Suara pasangan telinga kita untuk mendengar. Begitulah seterusnya. Jadi azwaja minhum sebagai pasangan, sebagai kekayaan bagi mereka. Dan itu apa fungsinya? Zahratal hayatid dunia. Sebagai perhiasan atau bunga kehidupan dunia. Jadi kata Zahra itu artinya bunga. Zahra, makanya disebut dengan Fatimah itu Zahra. Jadi kalau misalnya dikasih alif lam ma'rifah ini bacanya Az-Zahra. Tapi karena tidak ada alif lam ma'rifahnya, Zahra saja. Jadi kalau kita kasih alif lam ma'rifah di sini, alif lam ma'rifah begini, namanya jadi Az-Zahra. Seperti Fatimah itu Zahra. Nah, jadi azwaja minum Az-Zahra sebagai bunga kehidupan dunia. Jadi ingat, semua apa yang kita sebut tadi pasangan di sini, ya pasangan apa saja, karena semuanya ada di sini. Ibu-ibu misalnya beli skincare, itu pasangannya kulitnya. Ya. Ibu-ibu yang pakai kutex, itu pasangannya kukunya. Pokoknya pasangannya. Ibu pakai apa namanya, pakai yang hitam di sini shadow ya. Itu adalah pasangannya mata kita. Ya. Pokoknya pasangannya semuanya. Ya. Bapak yang suka dengarkan musik atau ceramah sambil pakai di kuping headset, itu pasangannya telinga kita. Jadi apa saja, Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan bisa cari satu pasti pasangan. Ya. Pasangan. Makanan, banyak jenisnya. Mulai daripada mangga, kemudian pokoknya semua makanan apa saja. Durian, rambutan, leci, pokoknya apa saja itu pasangannya. Pasangan. Oke, disebut dengan azwaj. Azwaj. Ya. Kemudian uang, itu pasangan daripada apa yang kita ingin beli. Mau beli pisang, pasangannya adalah uang. Makanya dalam bahasa Inggris pun disebut pairing. Pairing itu kan pasangan. Jadi ada setiap benda itu ada pairingnya, pairing namanya. Dipasangkan dengan uang misalnya. Nah, jadi begitu saja. Jadi semua yang ada ini adalah pasangan dan fungsinya sebagai zahratal hayatid dunia. Sebagai bunga-bunga kehidupan dunia saja, linaftinahum, untuk kami menguji mereka, fihi padanya. Linaftinahum fihi, untuk kami uji.
Kata-kata fitnah di sini ujian. Jadi ujian apakah kita terpukau dengan perhiasan dunia atau kepada pembuat perhiasan dunia. Kalau kehidupan dunia saja indah, Zahra itu kan bunga indah. Apatah lagi kalau ia menciptakan dunia. Nah, sekarang kita tinggal pilih, apakah kita karena terpukau dengan zahratul hayati dunia, lalu kemudian kita lalai daripada Khalik, pencipta daripada zahratul hayati dunia. Zahratul hayati dunia. Kita lihat saja terpukau atau tidak. Ya. Waril kurabbika, dan ingat rezeki Tuhanmu khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Apa yang maksud rezeki Tuhan di sini? Oke, kita mengatakan apa namanya, uang sudah masuk tadi di sini. Ya. Kan ini perbandingan. Jangan sampai terpukau dengan ini, karena rezeki Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Nah, kalau itu apa rezeki Tuhan itu? Rezeki Tuhan itu adalah kenabian, wilayah. Rezeki Tuhan itu adalah iman, Islam, takwa. Itu soal rezeki Tuhan itu. Ya, itulah rezeki yang terbesar. Warizqu rabbika khairun wa abqa. Rezeki Tuhan kami itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Jadi lebih baik dan lebih kekal. Di dalam Al-Quran ada beberapa kali muncul ayat yang mirip dengan ini. Kata tamudana muncul di surat lain juga. Coba kita lihat di sini. Kita lihat surat Al-Hijr. Surat 15 ayatnya 88. Ada juga persis sama ini. La tamuddanna, ini sama. Janganlah engkau fokuskan, arahkan ainaika, kedua matamu, ila, kepada mamatta'na, ya, pada kesenangan yang kami berikan kepadanya. Karena itu adalah azwajan, pasangan kehidupan dunia, pasangan dari apa tadi yang kita butuhkan di dunia. Ya, apa namanya, paru-paru, pasangannya udara, seperti itu. Jadi ila mamatta'na bihi azwajan minhum, dari mereka. Wala tazan alaihim, terhadap orang-orang yang tidak setuju dengan kalian dan menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Wala tazan alaihim, jangan bersedih hati atas mereka. Sebaliknya, wahfiz janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah, maksudnya bersikap sederhanalah, bersikap berendah hatilah terhadap orang mukmin. Jadi kalau orang mukmin jangan kita mengangkat-ngangkat diri kita. Wahfiz janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah suaramu ataukah sederhanakanlah dirimu terhadap orang mukmin. Jadi kalau sesama mukmin kita merendah. Artinya apa merendah di sini? Artinya jangan kita seakan-akan lebih daripada mereka dan sebagainya. Sebaliknya terhadap mereka yang tidak, yang banyak yang suka melakukan celaan-celaan, jangan bersedih hati. Di sini jangan bersedih hati, di sini jangan sombong, kira-kira begitulah. Yang bersedih hati terhadap mereka. Apa sebabnya? Di tempat lain dikatakan, kalau kamu tahu hakikatnya, kalian itu lebih tinggi dari mereka kalau kalian beriman. Ya. Al-Quran mengatakan, jangan takut dan jangan ragu. La tahinu wa la tazanu wa antumul alauna in kuntum mu'minin. Jadi ini terjawab di dalam surat Al-Imran 139. Wa la tahinu wa la tazanu nih. Wa la tahinu wa la tazanu wa antumul alauna in kuntum mu'minin. Ini adalah ayat 132. Nah, sekarang masuk keluarga 32, salat. Ya. Jadi salat. Jadi jemaah sekalian berbahagia, agama tadi tidak membuat kesulitan. Bagaimana yang salat? Salat itu tidak membuat kesulitan. Salat itu adalah kebutuhan, lagi-lagi pasangannya jiwa kita. Jiwa kita itu butuh, kalau istilah sekarangnya, butuh slow living. Butuh semacam healing. Jadi jiwa kita itu butuh pada saat tertentu healing. Nah, kalau kita misalnya healingnya pergi ke luar kota, itu kan harus ada modal, ada uang. Yang kedua, waktunya banyak. Nah, dengan sholat itu tidak perlu ada pengeluaran, di rumah saja bisa. Tinggal modalnya berwudu, habis itu kita sholat. Tutup aurat, pakaian toh sudah punya. Nah, jadi itu adalah sholat. Terutama keluarga.
Dan ini adalah sholat ini harus dilakukan sampai kapan? Sampai akhir hayat. Kapan akhir hayatnya? Kita tidak tahu. Makanya harus sabar dalam mengerjakannya. Wajib cari rezeki, wajib. Tetapi jangan sampai kesibukan cari rezeki, bahkan salat pun tidak bisa dilakukan. Ingatlah, kalau kita rajin salat sambil mencari rezeki, rezekinya itu 100% ditanggung Allah. Karena pada akhirnya, ending daripada kehidupan ini adalah kemenangan besar bagi orang bertakwa. Jadi inilah janji Allah. Inilah sekarang kita lakukan di dunia. Jadi ini di dunia, ini janji Allah di dunia dan di akhirat. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah ahlaka keluargamu. Bis-shalah salat. Wastabir alaiha. Kata istabir itu berteguh hatilah. Kata para ulama, wastabir itu lebih tinggi daripada sabar. Lebih tinggi daripada sabar. Jadi dalam kata istabir ada makna sabar. Jadi dalam kata istabir ada makna sabar. Nah, ketika dikatakan wastabir alaiha, sabarlah untuk terus-menerus. Maksudnya untuk berteguh, untuk konsisten, istiqamah melakukannya. Wastabir namanya alaiha. Jadi dalam hal mengajak keluarga salat ini dibutuhkan namanya sikap istibar. Istibar itu artinya berketerusan. Berketerusan, tidak henti-hentinya. Tentu dengan cara yang arif dan bijaksana. La nas'aluka rizqa. Kami, kata Allah, tidak pernah minta rizki kepada kalian. Ya, Allah tidak butuh rizki. Nahnu narzuquka. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada kalian. Jadi kan jauh sekali berbahagia, kalau kita menghidupkan sholat kita dengan cara yang benar, sambil memaksimalkan sumber daya diri kita untuk mencari nafkah, maka Allah menjamin rezeki. Ya. Kami tidak minta rezeki kepada kalian, karena kamilah memberikan rezeki kepada kalian. Nahnu kamilah narzuquka, memberikan rezeki kepadamu. Dan ujung akhir daripada semuanya adalah orang bertakwa. Wal aqibatu lit taqwa. Akhir daripada semuanya adalah untuk orang bertakwa. Kayak tempat yang dikatakan, walau kana ahlil qura, ya. Walau kana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna, ingat, amanu wattaqau. Jadi lau seandainya penduduk suatu negeri al-qura amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakati minas sama. Kami akan berikan kepada mereka rezeki yang barokah dari langit dan dari bumi. Jadi kita melakukan apapun yang kita miliki dengan cara yang baik, maksudnya menggunakan sumber daya kita. Sumber daya kita manusia ini, satu yang paling gampang kita lihat, ada waktu. Yang kedua, selama hidup masih ada kan ada waktu. Yang kedua, ada tubuh, jasad. Yang ketiga, ada ilmu. Ya. Jadi terutama ini tiga nih. Ada waktu, ada tubuh, jasad, dan ada ilmu. Ya. Bagi mereka yang sudah punya modal harta, ya ada harta. Nah, coba kita maksimalkan ini dalam mengelola kehidupan dunia ini. Baru kita tetap salat dan terus-menerus melakukannya. Allah mengatakan, kami akan memberikan jaminan rezeki kepadamu, dan akhirnya adalah orang bertakwa. Terbukti kita lihat saudara-saudara kita di Iran 47 tahun di embargo. 47 tahun diputuskan hubungannya dengan dunia luar. Dilarang ini, dilarang itu. Ya. Siapa saja yang pernah pergi ke Iran, di Iran tidak bisa orang bertransaksi pakai kartu kredit. Tidak bisa bertransaksi pakai ATM. Kalau Bapak, Ibu, Tuan dan Puan pergi ke negara lain di Asia Tenggara, bisa pakai ATM. Indonesia bisa ngambil uang di Malaysia, Kuala Lumpur, di Bangkok, juga di Singapura. Orang Malaysia pergi ke Indonesia juga bisa bertransaksi di pedagang-pedagang pinggir jalan di Bandung misalnya. Tetapi cobalah pergi ke Iran, tidak bisa.
Kenapa? Karena di embargo, di blokade, ditutup semuanya. Satu-satunya jalan kalau kita pergi ke sana ya bawa uang cash. Ya, bawa uang cash, banyak bawa uang lembaran-lembaran. Kita tukar di sana baru bisa. Jadi demikian. Tapi apa yang terjadi? Apakah mereka kemudian kolaps? Apakah mereka kemudian miskin? Faktanya tidak. Ya. Sampai sekarang dia kekuatannya luar biasa. Ya, luar biasa. Analisis-analisis terakhir mengatakan bahwa kekuatan Iran itu luar biasa. Setelah setelah diserang berkali-kali berhari-hari dengan serangan yang intensif, sekarang dia sudah pulih lagi dari keadaannya. Ya. Bisa memperbaiki. Kenapa? Karena tidak banyak fasilitas militernya yang rusak. Kenapa bisa begitu? Nah, inilah dia. Al-Quran mengatakan, nahnu narzuquka wal akibatu littaqwa. Makanya jangan sekalian bahagia, ayat ini harusnya menjadi pikiran bagi kita. Sehingga marilah kita berpikir kreatif dan inovatif. Jangan kita sedikit-sedikit berpikir kita minta di mana lagi ya. Nah, setiap orang kita berpikir minta di mana lagi tidak kreatif, tidak inovatif. Justru hanya menjadi peminta-minta. Mental peminta-minta adalah mental yang mematikan kreativitas dan inovasi seseorang. Iran bisa maju tidak pernah minta dana dari IMF. Tidak pernah berhubungan dengan Bank Dunia karena di embargo tadi. Lalu bagaimana caranya survive? Ya menggunakan apa yang ada. Memaksimalkan kemampuan kreativitasnya dan inovasinya. Nah, jadi inilah jiwa sekalian bahagia. Jadi itulah yang harus kita lakukan. Jadi kreativitas. Karena Tuhan bilang begini nih. Ya. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Kami yang berezeki kepada kalian. Dan ingat, kalau kalian bertakwa pasti ujungnya baik. Endingnya pasti baik. Akibat itu endingnya. Endingnya, akibatnya adalah pasti, maksudnya akhir daripada kehidupan yang baik itu adalah bagi orang bertakwa. Ya memang orang bertakwa itu mirip dengan pemeran protagonis kalau di film. Pemeran utama. Awalnya dulu bawa blur kan begitu. Bapak Ibu tuan dan puan suka nonton film, itu pasti yang namanya pemeran utama awal-awalnya pasti bawa blur dulu ya. Bahkan berdarah-darah tapi akhirnya dia menang seperti itu. Nah, orang bertakwa juga seperti ini. Nah, kita lihat dulu di sini ya. Kita lihat dulu surat Maryam. Surat 19. Rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma fa'budhu. Ya, jadi yang menciptakan semuanya adalah Tuhannya langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Maka kepada Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma itulah fa'budhu, sembahlah dia. Beribadalah kepadanya, wastabir li'ibadatihi. Ingat tadi kata wastabir ini? Sama tadi. Berteguh hatilah, bertekad bulatlah untuk terus-menerus beribadah kepadanya. Jadi wastabir li'ibadatihi. Kalau tadi wastabir 'alaiha, hal ta'lamu lahu samiyya. Jadi Allah katakan wastabir li'ibadati. Berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Sekarang ayat berikutnya, ayat 133. Ini kita lihat cuma sekalian bahagia. Ya. Tapi ada orang berkata, ya kalau memang Nabi Muhammad itu Nabi atau Nabi-Nabi dan Nabi, utusan Tuhan, kenapa tidak bawa bukti yang nyata? Tidak bawa tanda bukti. Jadi mereka menuntut tanda, ayat, mujizat. Maka kemudian Allah mengatakan sebetulnya bukti itu sudah datang. Ya, apa? Terutama Al-Quran ini. Dan di dalam Al-Quran inilah dibicarakan tentang kejadian-kejadian terdahulu. Dan menjelaskan bahwa kitab ini relevan dengan kitab-kitab terdahulu. Allah berfirman, waqalu, dan mereka menjawab, kalau memang Nabi Muhammad itu adalah Nabi, laula ya'ti nabi ayatin. Mengapa tidak datang kepada kami? Kenapa dia tidak datang kepada kami?
biayatin. Ya, maksudnya kenapa Nabi tidak datang kepada kami dengan membawa satu ayat, ayatin. Satu ayat, satu bukti, satu mujizat. Merabi dari Tuhannya. Jadi mana ayat-ayatnya? Mana mujizatnya? Biayatin. Allah katakan awalam ta'tihim bayinatun. Apakah belum datang kepada mereka bayina, keterangan yang jelas? Keterangan yang jelas. Bayina. Ma'fis suhufil ula, dalam suhufil ula, pada kitab-kitab suci terdahulu. Jadi artinya kitab-kitab suci itu sebetulnya adalah mujizat yang lebih tinggi. Jadi Tauratnya Nabi Musa adalah mujizat yang lebih tinggi daripada tongkatnya. Injilnya Nabi Isa lebih tinggi daripada tangannya yang kalau diusapkan kepada orang buta akan melihat. Karena sebetulnya makna tongkatnya Nabi Musa, makna tangan usapannya Nabi Isa, usapan tangannya Nabi Isa, itu sebetulnya punya makna batin. Ya. Makna batinnya adalah tongkatnya Nabi Musa setelah dilempar, diambil, itu adalah kitab sucinya sebetulnya. Jadi kitab suci adalah tongkat, ya. Tempat bertelekan, petunjuk, ya. Alat navigasi kehidupan. Begitu ya dengan tangannya Nabi Isa. Kalau diusapkan kepada orang buta, dia akan melihat. Kalau kitab suci Injil diajarkan kepada orang yang buta mata hatinya, bisa melihat. Jadi bisa melihat. Kalau kitab suci Injil dia pada zaman Nabi Isa diajarkan kepada mereka yang kotor hatinya, dia akan bisa sembuh. Seperti ketika tangannya Nabi Isa diusapkan kepada orang berpenyakit kusta. Kalau orang berpenyakit kusta, Bapak Ibu Tuan dan Puan, itu kan kesannya agak kotor, karena itu kan semua kulitnya terkelupas. Biasanya bernanah-nanah kalau dia penyakit kusta. Nah, orang yang hatinya kotor seperti itu. Nah, ketika diusapkan Injil pada jiwanya akan menjadi sembuh. Maka itu sebabnya kitab suci apapun itu Taurat, Injil, Zabur, dan termasuk apalagi Al-Quran adalah syifa, penyembuh. Jadi awalam ta'tihim bayyinatum ma fis suhufil ula. Apakah mereka tidak pernah, kita artinya kenapa mereka tidak memperhatikan keterangan-keterangan yang jelas yang terdapat dalam as-suhufil ula. Suhufil ula itu termasuk suhufi Musa wa Ibrahim, kan begitu. Suhufi Musa wa Ibrahim, kan di surat Al-Ala itu. Fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, ya, bukan Musa dan Ibrahim. Suhufi Ibrahim wa Musa di surat Al-Ala, ya. Ini suhufil ula. Jadi ada di suhufil ula, dan dari situ disebutkan apa? Disebutkan termasuk Musa, kan berarti Taurat di sana. Jadi disebutkan Taurat. Jadi Bapak sekalian kita lihat surat Al-A'la ini. Ayat-ayat terakhir. Inna hadza lafis suhufil ula ini. Sungguhnya kisah atau cerita ini atau keajaran ini ada di dalam suhufil ula. Suhuf kitab-kitab suci terdahulu. Jadi suhuf di sini kitab-kitab suci terdahulu, sama tadi sini. As-suhufil ula sama persis ini, ya. Tulisannya sama dengan ini. As-suhufil ula. Apa itu as-suhufil ula? Suhufi Ibrahim wa Musa. Kitab sucinya Nabi Ibrahim dan kitab sucinya Nabi Musa. Kitab sucinya Nabi Ibrahim tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran, tapi kitab sucinya Nabi Musa disebut dengan Taurat. Jadi apa kalau itu kitab sucinya Ibrahim? Ya suhuf Ibrahim aja. Karena suhuf itu artinya mushaf. Mushaf Ibrahim, mushaf Musa. Suhuf Ibrahim wa Musa. Jadi ada di sana. Dengan demikian, mukjizat terbesar sebetulnya adalah kitab suci. Jadi mukjizat terbesar setiap nabi adalah kitab suci yang datang kepadanya, bagian dapat kitab suci, dan mukjizat kitab suci adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah mukjizatnya mukjizat, karena Al-Quran adalah kitab suci yang merangkum seluruh kitab-kitab suci sebelumnya.
Kita lihat surat Anbiya, surat yang ke-21. Ayatnya 5. Di sini Allah berfirman, bal, ketika ditawarkan Al-Quran kepada mereka oleh Nabi, bal, yang mereka lakukan adalah, bal itu bahkan berakam tanggapan mereka. Kalau berkata, adghasu ahlamin. Mereka mengatakan, ya yang disampaikan Nabi Muhammad ini adalah ahlam itu mimpi-mimpi yang kacau. Adghath itu kacau. Kalau di sini terjemahkan Kementerian Agama. Jadi itu adalah mimpi-mimpi yang kacau, mimpi-mimpi yang tidak beraturan. Jadi bagi mereka Al-Quran itu adalah bagaikan mimpi-mimpi yang tidak beraturan. Kalau adghatsu ahlamin. Baliftarahu bal huwa syairun. Bahkan mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah mengada-adakannya. Karena Nabi Muhammad itu bahkan adalah seorang penyair. Ya. Jadi pertama menuduh Al-Quran itu sebagai adogatu ahlam. Mimpi yang campur baur, yang tidak jelas. Kemudian mereka menganggap itu adalah Nabi Muhammad yang mengarangnya, iftara itu mengada-adakannya. Kenapa dia mengada-adakannya? Kalau memang kedengaran bagus ya, karena Nabi Muhammad itu adalah penyair. Huwa syairun, dia adalah syair, dia adalah penyair. Falyatina bi ayatin kama ursilal awalun. Kalau memang Nabi Muhammad itu Nabi, Rasul, hendaklah dia mendatangkan kepada kami satu mukjizat. Bi ayatin kama ursilal awal, sebagaimana mukjizat itu diturunkan, diutuskan kepada umat-umat atau nabi-nabi terdahulu. Jadi jemaah sekalian berbahagia, lagi-lagi mereka lupa bahwa Al-Quran yang dibawa Nabi itu adalah mukjizat. Kenapa menganggapnya sebagai adghasul ahlam? Karena mereka tidak mentadaburinya secara saksama. Kenapa menganggapnya iftarah sebagai karangan? Karena dia tidak membacanya secara tematis. Kenapa dia Nabi Muhammad menuduh sebagai syair? Karena dia tidak menguasai syair dengan baik, lalu menguasai Al-Quran. Siapa saja yang menguasai syair baru menguasai Al-Quran, pasti tahu Al-Quran bukan syair. Al-Quran bukan syair, bal huwa syairun. Kemudian ayat 134. Jadi ini kita lihat ini, gerakan dari sini ke sini. Ini adalah risikonya kalau tidak ada petunjuk. Kalau tidak ada petunjuk itu bingung kayak gini. Tidak tahu harus mau kemana. Jalannya berkelok-kelok, entah ujungnya sampai di mana kita tidak tahu. Takutnya kita ke sana tambah menjauh, di sana ternyata fata morgana. Jadi akhirnya sudah kecapean, kelelahan, tinggal begini. Ini risiko tanpa petunjuk. Dan kalau kita sudah sudah mengalami hal seperti itu, ya tidak ada caranya kecuali menyadari bahwa kita inilah yang tersesat sebetulnya. Maka Allah mengutus Rasul. Allah menurunkan Al-Quran. Saya lihat ini. Jadi Allah karena tahu kita ini gampang sekali tersesat, maka Allah menurunkan Rasul ini. Ini Rasul ini. Rasul ini adalah membawa kitab suci Al-Quran, ingat. Rasul ini membawa Al-Quran. Ketika Rasulnya tidak ada, masih bisa kita baca Qurannya. Untuk apa? Untuk membimbing manusia di depannya, yang ada di depan saya, supaya mengarahkan orang. Jadi Nabi itu adalah tuturi handayani. Dia mengarahkan manusia. Nah, Nabi datang itu semua terjawab. Sehingga tidak ada satu celah pertanyaan pun untuk melarikan diri dan berdalih. Ini. Tidak ada alasan, nol alasan. Tidak ada alasan untuk berdalih. Tidak ada alasan untuk berdalih. Nah, maka jemaah sekalian, tugas kita adalah ini tadi. Menyadari diri kita lah yang hina, kita lah rendah diri. Kesadaran ini harus muncul sebelum siksaan datang. Nah, kita pindah ke sini yang berwarna cerah, yaitu itu mengikuti ayat-ayat Allah. Mengikuti ayat-ayat Allah, kitab suci ini. Nah, setelah itu kita mendapatkan kejelasan sebelum penyesalan.
Kalau ini siksaan sebelum peringatan, kejelasan sebelum penyesalan. Kalau di sini tidak ada alasan untuk berdalih, di sini satu utusan, satu pembawa rahmat. Satu utusan membawa rahmat. Walau anna ahlaknahum bi'adzabin min qablih. Dan seandainya sekiranya kami membinasakan mereka, anna sungguhnya kami ahlaknahum membinasakan mereka bi'adzabin dengan azab min qablih, ya, sebelum datangnya nabi dan rasul. Min qablih sebelum datangnya nabi dan rasul. Laqalu, pasti manusia, pasti mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, laula arsalta ilaina rasula. Kenapa engkau tidak mengutus kepada kami seorang rasul? Jadi seandainya mereka diazab sebelum datangnya nabi, lalu kemudian mati, lalu dikatakan, kenapa kamu melakukan kejahatan? Pasti dikatakan, Tuhan sih tidak mengutus utusan kepada kami. Lau la arsalta ilaina rasula. Kenapa kamu Tuhan tidak mengutus rasul kepada kami? Nah, ternyata setelah diutuskan rasul, dalihnya lain. Dia minta lebih dari itu, ataukah yang tidak sepadan dengan Al-Quran, lebih rendah. Jadi kenapa kamu tidak mengutus rasul? Fanattabi'a ayatika. Supaya kami mengikuti ayat kamu. Jadi rasul di sini, ini rasul membawa ayat. Ayat ini apa? Ya kitab suci. Ini kitab suci. Kitab suci ini dibawa oleh rasul ke sini. Min kabar sebenarnya an nadilla wa nakhza. Sehingga harusnya kita menyadari kita lah yang hina. Kita lah yang bernoda. Ya. Jadi harusnya kita merasakan itu. Jadi harusnya sebelum kita meninggal, kita merasa hina. Jangan menuduh rasul belum ada. Pada sebetulnya kita lah yang hina, kita lah yang bernoda. Kita lihat sini surat Al-Qasas, surat yang ke-28, 47. Walaula antusibahum musibah. Walaula antusibahum musibah. Mengapa tidak menimpakan kepada mereka musibah, menimpakan musibah? Bima qaddamat, seandainya tidak disimpakan, kalian timpakan kepada mereka satu musibah, bima qaddamat aidim, akibat perbuatan mereka, fayaqulu, maka mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, laula arsalta, sama tadi. Jadi seandainya mereka ditimpakan satu musibah, maka mereka, akibat perbuatan mereka sendiri, maka mereka rame-rame berkata kepada Allah, ya Allah, laula arsalta ilaina rasula. Kenapa engkau tidak mengutus kepada kami seorang rasul? Fanattabi'a ayatika, agar kami mengikuti ayat-ayatmu. Fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin, dan agar kami menjadi orang mukmin. Fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin, agar kami mengikuti ayat-ayatmu dan kami menjadi orang mukmin. Nah, jemaah sekalian berbahagia, setelah didatangkan rasul, mereka menolaknya, malah minta lagi, mana mujizatnya? Ya lupa kalau kitab suci lah yang merupakan mujizat tertinggi daripada seluruh nabi dan rasul. Ayat terakhir pembahasan kita malam ini, dan sekaligus ayat terakhir daripada surat Thaha. Intinya adalah menanti kepastian. Sikap dalam menanti, penyingkapan kebenaran. Jadi ada dua di sini, dua kelompok ini. Sikap dalam menanti, kesamaan dalam menanti. Yaitu kesamaan bagaimana caranya? Yaitu agar kita satu faham dengan pasangan kita, dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita. Dan untuk melakukan ini supaya terjadi kesamaan, sama-sama beriman, sama-sama tujuan perjalanannya ke sana, maka butuh kesabaran untuk melakukannya. Supaya apa? Supaya kita sama-sama menempuh jalan yang lurus.
supaya kita sama-sama mendapatkan hidayah. Allah berfirman, "Qul," katakanlah Muhammad, "kullun mutarabbisun fatarabbasu." Setiap manusia, setiap kita ini atau masing-masing kita manusia ini adalah mutarabbis, menunggu. Menunggu apa? Ya, menunggu kematian kita. Kita ini adalah menunggu semuanya. Menunggu azab bagi mereka yang berdosa, menunggu sorga bagi mereka yang berbuat baik. Kita semuanya dalam keadaan menunggu. Maka kata kalimat, setiap orang menunggu, baik yang baik ataupun yang buruk. Yang baik menunggu balasan kebaikannya, yang buruk sadar atau tidak sadar menunggu balasan keburukannya. Maka fatarabbasu, tunggulah kalian. Fasata'lamuna man ashabus siratis sawi wa man ihtada. Pasti kamu akan mengetahui siapa gerangan yang menjadi golongan pengikut atau penempuh jalan yang lurus, dan siapa yang dapat petunjuk. Ya, nanti ketahuan. Minimal ketahuannya kapan? Ya nanti setelah meninggal dunia. Pasti tahu. Fasata'lamuna man ashabus sirat. Ini mirip dengan surat At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamuna summa kalla saufa ta'lamun. Kamu pasti akan mengetahuinya. Kita pasti akan mengetahuinya. Ya. Siapa nanti yang menjadi ashabus siratis sawi? Ashab penghuni, pengikut. Sedangkan as-siratis sawi jalan yang lurus. Wa man ihtada, dan kita pasti akan tahu siapa yang dapatkan petunjuk. Wa man ihtada. Jadi man ashabis sirat as-sawi wa man ihtada. Kita lihat surat At-Taubah. Surat 952. Qul, katakanlah Muhammad, hal tarabbasun bina. Tiadalah kalian menunggu kami, tiadalah kalian menunggu menimpa kami. Ya. Jadi ingat, orang-orang yang menentang Nabi pada saat itu, cuma mereka menunggu dua. Menunggu kematiannya Nabi dan pengikutnya, kemusnahannya, atau menunggu kekalahannya. Kapan ini Nabi dikalahkan? Kalau tidak dikalahkan, kamu matinya, kira-kira gitulah. Ya. Nah, maka dikatakan, hal tarabbasuna. Hakikatnya, bagi kami, tiadalah yang kalian tunggu atas kami, kecuali ihdal husnayain. Perhatikan ini jemaah sekalian. Jadi Bapak Ibu Tuan dan Puan, perhatikan ayat ini. Kata-kata al-husnayain. Tiadalah yang kalian tunggu atas kami kecuali ihdal husnayain. Kenapa? Kalau kami mati, bagi kami itu adalah kebaikan. Ya. Kalau kami mati, kebaikan. Kalau kalian memerangi kami, itu adalah kemenangan. Nah, jadi kalau kalian membunuh kami, itu adalah kebaikan, syahid. Dan kalau kalian memerangi kami, insya Allah kami akan menang melawan kalian. Jadi tiada yang kami tunggu kecuali al-husnayaini. Makanya Iran benar-benar mengatakan apapun yang Donald Trump inginkan, kami siap. Mereka tidak menerima proposal kami dan mau perang, kami siap berperang lagi. Jadi al-husna, karena bagi mereka itu mati mempertahankan maruah itu adalah kebaikan. Al-husn. Tiada lagi kami tunggu kecuali al-husnayaini. Wa nahnu natarabbasu, dan kami menunggu bikum kalian, an yusibakumullah. Kami menunggu pasti suatu saat Allah akan menimpakan musibah kepada kalian dalam bentuk bi'adzabin min indih. Dalam bentuk azab dari sisi Allah, au bi aidina, atau dari sisi kami. Kata-kata azab dari Allah sini adalah kematian, au bi aidina, dengan kekalahan melawan kami. Fatarabbasu, maka tunggulah. Inna ma'akum mutarabbisun. Kami pun bersama kalian menunggu juga. Kalau kalian menunggu kematian kami dengan alasan kematian kami adalah kekalahan, kehinaan, itu salah. Bagi kami kematian itu adalah kemenangan. Kalau kalian memerangi kami dengan alasan kami takut, kalian salah. Kami tidak pernah takut. Ya, bahkan melalui perlawanan kami,
azab itu tertimpakan kepada kalian oleh Allah melalui tangan kami. Nah, inilah jemaah sekalian berbahagia surat At-Taubah. Nah, jadi inilah saya kira akhir daripada surat Toha yang kita bandingkan tadi dengan di awal, mirip-mirip, yaitu Al-Quran itu datang bukan untuk membuat masalah, mempersulit, tapi untuk memudahkan. Kita lihat tadinya jemaah sekalian berbahagia, salat itu kelihatannya secara sepintas susah, tapi ternyata itu adalah memudahkan. Itu bahkan mendatangkan rezeki tadinya. Dan seterusnya, bahkan salat itu memudahkan kita menempuh jalan yang lurus. Kita lihat hadis berikut ini. Ingat jemaah sekalian berbahagia, Nabi paling cinta kepada wanita dan wewangian. Ya, wewangian itu artinya parfum atau parfum. Jadi Nabi paling cinta ini hadis Imam Nasai nomor 3879. Anas dari Anas qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, hubbiba ilayya an-nisa wat-tibu wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Yang paling aku cintai, ini ilayya itu maksudnya kepada aku, yang paling aku cintai adalah an-nisa, wanita. Jadi jemaah sekalian ingat, Nabi kita itu adalah pecinta wanita. Kenapa kita sampaikan ini? Karena semakin kesini, terutama kita di Indonesia ya, teman ikhwan kita di Malaysia, Singapura, saya kira nggak seperti. Kalau di Indonesia saya kira hampir setiap malam kita nonton itu perempuan jadi korban. Dibunuh di hotel, dibunuh di mana, pokoknya hampir. Ya, kita minggu lalu kalau tidak salah menyaksikan kejahatan di Pekanbaru, bagaimana dua perempuan dan dua anak muda, laki-laki yang masih muda, masuk ke rumah seorang ibu yang berumur 60-an, sendirian karena suaminya lagi keluar, duduk di kursi, tiba-tiba datang laki-laki membawa balok yang sebesar paha, kemudian memukulkan kepada ibu, itu luar biasa. Tidak ada rasa kemanusiaannya. Nah, kita menganggap itu paling biadab. Ternyata kita menyaksikan kemarin lagi lebih biadab lagi. Ya, wanita yang belum meninggal dunia, masih hidup, kemudian dibuang dari atas tol. Tol itu tol bertingkat 2, jatuh di lantai bawah, di botol, luar biasa. Ya. Saya kira Bapak Ibu terutama yang di Indonesia menonton ini. Kejadiannya di Bogor kemarin. Tolnya berdua tingkat. Bayangkan kalau tol 2 tingkat kan bukan cuma 3 meter. Kalau rumah kan 3 rumah itu kalau lantai 1 ke lantai 2 itu 3,6 meter. Tapi kalau tol lebih tinggi lagi. Lewat aja di jalan tol, di bawahnya itu kan tinggi ke atas. Nah, yang orang itu laki-laki itu di atas, anak muda itu di atas. Kemudian dari mobilnya dia minggir di pinggir tol, keluarkan perempuan dilempar, luar biasa. Ya. Dapat kita bayangkan perempuan dilempar dari mobil. Mobil itu siapa? Mobil perempuan itu juga. Coba bayangkan. Jadi mobilnya perempuan itu diambil, habis itu orangnya dibuang ke tol. Luar biasa. Dan ini banyak kejadian-kejadian. Nah, kita ingin hidupkan kembali ini jemaah sekalian berbahagia, bahwa Nabi kita itu yang paling dicintai adalah wanita. Maksudnya itu adalah paling disayangi wanita. Makanya Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, bagi Bapak Ibu tuan dan puan yang belum pernah pergi ke Iran, pergilah ke Iran. Iran yang dikatakan perempuan itu tidak ada, lihat ke sana. Di sana paling dimuliakan perempuan. Perempuan itu paling dimuliakan. Karena, nah ini kata-kata Nabi nih, yang paling aku cinta adalah wanita. Yang paling aku cinta adalah wanita dan wangian. Artinya apa? Nabi itu mencintai aroma-aroma yang menyenangkan. Ya. Menyenangkan. Seandainya Nabi ada sekarang, pasti di rumahnya juga kita rasakan menyalakan aromaterapi namanya. Karena dia paling suka wangian. Nah, jadi Nabi sangat mencintai wanita. Karena ini sudah terjadi sekarang. Bagaimana wanita gampang sekali dibunuh setiap saat. Ya. Diperkosa sampai beberapa orang. Di Makassar kita dapatkan juga baru beberapa hari yang lalu. Dia pura-pura menerima babysitter. Setelah ada mendaftar mahasiswa, disekap di rumahnya, diperkosa. Wah, luar biasa. Ini kejadian seperti ini jemaah sekalian. Nabi Al-Quran hadis mengatakan,
hubbiba ilayya an-nisa, yang paling aku sayangi paling itu adalah wanita. Watibu, dan juga wangian. Wajilat qurratu aini fi salat, dan ia menjadi penyejuk mataku adalah salat. Kenapa kita bicara salat? Tadi ingat, wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha. La nas'alu rizqak, nahnu narzuqukum. Nahnu narzuquka. Kami memberikan rezeki kepada kalian. Hadis berikutnya, doa yang diajarkan Nabi pada Ali, Sayyidina Ali, Imam Ali ya. Jadi di sini katakan, ini dari Ali, an Aliin, dari Imam Ali, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallah. An Aliin qala, berkata, qala li Rasulullah, Rasulullah pernah bersabda, berkata kepada saya, ini li, qala li Rasulullah. Rasulullah pernah berkata li kepada saya, kata Ali. Apa aja kata-katanya? Qul wahai Ali, kata kalau saya berdoalah, Allahumma hdini, ya Allah beri petunjuk, beri hidayahlah kepada saya ini. Beri hidayahlah kepada saya. Wasaddidni, luruskanlah jalan saya. Saddidni itu luruskan jalan saya. Wadhkur bil huda. Wadhkur bil huda. Artinya ya Allah, kata secara bahasa ini wadhkur bil huda, ya Allah selalu ingatkan aku dengan petunjuk. Wadhkur itu sebutkanlah, ingatkanlah aku dengan petunjuk. Wadhkur bil huda hidayataka at-tariqa. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk agar menjadikan petunjukmu, hidayahmu sebagai tariqah. Apa hidayah Tuhan? Al-Quran. Ingat, Al-Quran itu al-huda. Zalikal kitab la raiba fihi huda. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bainatin minal huda. Ya Allah, ingatkanlah aku atau jadikanlah Al-Quran itu sebagai petunjuk jalan bagiku. Wasadadi sadada sahmi, dan luruskanlah jalanku, hidupku selurus anak panah. Anak panah itu kan tidak ada yang bengkok, Bapak Ibu sekalian. Kalau anak panahnya bengkok ya tidak bisa tidak bisa kena sasaran, fokus. Sama dengan rudal juga nggak ada bengkok. Bapak Ibu lihat di televisi, tidak pernah ada rudal yang bengkok. Ya, rudal itu kayak panah dulu panah, sekarang rudal. Hadis riwayat Imam Muslim pas 904. Nah, ini adalah kunci ketenangan. Jadi kita simpulkan, surat At-Taha ayat 131 sampai 135 adalah berbicara tentang kunci ketenangan, yaitu fokuslah pada ibadah, bukan pada perhiasan dunia. Ingat, fokus pada ibadah, bukan pada perhiasan dunia. Sikap terhadap dunia dan rezeki. Dunia adalah bunga kehidupan yang diuji. Ya. Karunia Allah lebih baik dan lebih kekal. Karunia Allah. Kalau kita melakukan itu, Allah menjamin rezeki kita. Kalau kita melakukan apa ini? Terutama melakukan salat dan mengingatkan keluarga. Jadi perintahkanlah keluarga untuk salat. Wa'mur ahlaka. Ahla itu kita lihat di sini nih. Kalau ayat itu untuk kita baca sebagai suami, ya istri dan anak-anak kita. Kalau yang baca itu adalah kita sebagai istri, berarti suami dan anak-anak kita. Karena salat, sebagai kata Nabi tadi, adalah penyejuk hati. Salat sebagai penyejuk hati, dan banyaklah berdoa dengan doa yang diajarkan tadi Nabi kepada Sayyidina Ali, yaitu meminta supaya meluruskan jalan hidup ini. Sekarang panduan langkah demi langkah menemukan jalan yang lurus. Jadi untuk menemukan jalan lurus, ini adalah panduannya. Ini adalah panduannya. Menemukan jalan yang lurus. Langkah pertama, fokuslah pada tujuan. Jadi apa tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita adalah tujuan Allah menciptakan kita.
Jadi jemaah sekalian berbahagia, tujuan hidup kita harus sejalan dengan tujuan Tuhan menciptakan kita. Apa tujuan Tuhan menciptakan kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, beribadah tadi. Maka di sini disebutkan dalam surat Taha 131. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwaja minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Yaitu bahwa jangan sampai kita fokusnya pindah kepada bunga-bunga dunia. Karena itu kita harus milih, tapi ingat itu sekaligus ujian. Rezeki itu bukan dunia menjamin, tapi Allah. Rezeki yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal. Kalau perasaan duniawi itu disimbolkan dengan permata di sini. Jangan sampai matanya bolak ke sini nih. Mata ke sini. Langkah kedua, kehidupan ini bangun pondasi ini. Ibaratnya kita bikin rumah, pondasinya dikuatkan. Pondasinya dikuatkan. Apa pondasinya? Ibadah. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Jadi pondasinya kita bangun apa? Salat. Salat itu adalah tiangnya agama, pondasinya agama. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Salat itu nanti membuat kita humble, merendah, tidak suka flexing, pertontonkan diri. Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan yang kita ceritakan tadi, perempuan muda, itu masih gadis, dibuang di atas tol itu karena suka memposting di, memposting di media sosialnya. Milik-miliknya, mobilnya, macam-macam, sehingga orang lihat ini punya benda ini. Tinggal bagaimana menaklukkannya, kira-kira gitu. Jadi motifnya dari awal untuk menaklukkan dia, ya memang hartanya. Ya, oleh sebab itulah dia katakan bahwa wa'mur ahlaka bis-shalah. Karena salat itu adalah merupakan pondasi. Hidup ini ibarat rumah, tempat ibadah ini. Rumah ini kan tujuannya hidup adalah ibadah. Harus ada pondasinya. Pondasinya adalah salat. Pelengkap langkah kedua, masih kelanjutan langkah kedua. Yaitu Nabi menambahkan dalam hadisnya tadi, hubbiba ilayyan nisa wattibu waju'ilat qurratu aini fis shalah. Kata Nabi tadi dalam hadisnya, dia katakan bahwa yang paling aku cintai adalah an-nisa, wanita, waktibu, dan wewangian. Waju'ilat. Ya, di sini minyak wangi ya, sama saja minyak wangi-wangian. Sebetulnya ya minyak wangi bisa apa saja, kayak kembang itu kan harum ya, kayak melati. Waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan hati saya pada salat hati saya itu mendapatkan qurratu ain, penyejuk hati, penyejuk mata. Itu adalah pelengkap langkah kedua tadi. Langkah ketiga, sadari bukti yang nyata. Bahwa sebetulnya tidak perlu kita berharap ada bukti yang lain. Ada bukti nyata, yaitu kitab suci. Seperti di sini, wa qalu laula ya'tina bi ayatin min rabbi. Kenapa Tuhan tidak mendatangkan ayat kepada kami melalui nabi? Ya, Allah mengatakan awalam ta'tihim bayyinatu ma fis suhufil ula. Apakah mereka tidak tahu kalau sudah datang kepada umat-umat sebelumnya juga namanya as-suhufil ula. Langkah keempat, belajarlah dari masa lalu. Baik masa lalu kita maupun masa lalu orang lain. Disinilah pentingnya kita membaca sejarah. Karena baca sejarah itu artinya kita mempelajari masa lalunya orang lain yang telah berlalu jauh. Masa lalunya Mesir, masa lalunya Romawi. Dalam Al-Quran ada surat Romawi, Ar-Rum. Jadi belajarlah dari masa lalu. Jangan biarkan masa lalu pergi begitu saja, karena masa lalu itu adalah lembaran-lembaran sejarah untuk dipelajari agar jangan terjadi ke depan kalau dia buruk, dan agar kita ulangi ke depan kalau memang itu baik. Walau anna ahlaknahum bi'adzabim min qablihi laqalu rabbana. Kalau kami binasakan mereka sebelum datang Nabi, pasti berkata, laula arsalta ilaina rasula. Kenapa kamu Tuhan tidak mengutus rasul kepada kami agar kami mengikutinya? Ya, min qabl an nadilla wa nakhza. Sebelum kami hina dan
rendah. Jadi intinya di sini peringatan datang melalui masa lalu, ya. Tapi kalau kita abaikan, ya menyesal. Jadi masa lalu itu peringatan, maka jangan dibiarkan berlalu, diabaikan. Kalau kita biarkan berlalu, ya menyesal. Sesal kemudian, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada gunanya. Langkah yang kelima, teruslah berjalan dan menanti. Berjalan ke depan dan menanti, karena kita semuanya menanti. Kehidupan kita akan berakhir. Teruslah berjalan dan menanti. Ya, bagi mereka yang salah jalannya juga menanti. Bagi yang benar jalannya menanti juga. Kul kullu mutarabbisun fatarabbasu fasata'lamuna man ashabus sirati sawi wa man ihtada. Tunggulah, pasti Allah akan tunjukkan siapa yang benar jalannya dan siapa yang tidak benar jalannya. Senjata sang musafir. Doa penunjuk jalan ini tadi doa yang diajarkan Nabi kepada Sayyidina Ali ini. Wahai Ali, ucapkanlah, Qul Allahumma hdini wasaddidni wadhkur bil huda hidayatat tariq wassadadi sadada sahmi. Ya Allah, ihdini, beri hidayahlah, petunjuklah kepada aku, wasaddidni, dan luruskanlah hidupku, jalanku, wadhkur bil huda hidayataka, dan jadikanlah petunjukmu sebagai petunjuk yang kuikuti, yang menjadi jalan bagiku, wassadadi sadada sam, dan luruskanlah hidupku seperti lurusnya anak panah. Hadis riwayat Muslim tadi nih. Jadi jemaah sekalian, ini bisa dibaca. Jadi Bapak, Ibu, Tuan dan Puan yang ingin baca doa ini, karena ini bagus, tulisannya besar, ini bisa di screenshot. Saya hilangkan dulu ini screenshotnya. Jadi yang mau mengambil doa ini silakan di screenshot, di foto layar. Kalau Bapak Ibu tidak bisa foto layar, bisa pakai handphone satu lagi. Jadi kalau dua handphonenya, foto handphone satu lagi. Ya. Karena doanya ini bagus ya. Hadis riwayat Muslim nomor 4904. Kemudian peta perjalanan dan kesimpulan kita. Jadi ingat petanya dari sini nih. Level 1, level 2, level 3, 4, dan terakhir level 5. Lepaskan godaan dunia. Ini level 1. Level 2, jadikan salat penyejuk hati dan keluarga. Level 3 dan 4, ambil pelajaran dari bukti masa lalu. Level 5, istiqamah di jalan lurus. Selurus anak panah. Nah, itu. Jadi 5 perjalanan dari ayat dan hadis tadi. Jadi istiqamahlah di jalan lurus, selurus anak panah. Yang terakhir, karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Ingat, pemberian Tuhan itu lebih baik dan lebih kekal. Untuk itu, teruslah berdoa meminta petunjuk seluruh anak panah, dan mulailah langkahmu hari ini. Jadi jangan pernah menunda, karena kalau kita tunda, ya bisa tidak terjadi. Jadi now or never, sekarang atau tidak sama sekali. Jadi saat ini, malam ini juga mulailah langkahnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum, yang bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Allah barakatuh. Baik, tampaknya ada satu kesimpulan bahawa kalau kita tak ambil kira anasir angin, kemahiran memanah serta alat ni, anak panah yang lurus tadi akan terganggu oleh faktor-faktor yang boleh mengakibatkan tak sampai pada target tujuan tadi. Dan ini membawa kita kepada kesimpulan ringkas bahawa kita wajib mengetahui kepada surah Taha ni, siapa kita asalnya, apa tujuan asal kita secara fitrah, dan akhirnya kita kembali tahu ke mana tujuan dalam hidup ini untuk kita tuju. Beri pencerahan teguran apa-apa. Baik Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan bahwa kalau kita muhasabah,
ya tanyakanlah 3 pertanyaan pada dirinya masing-masing. Yang pertama, dari mana kita berasal, di mana sekarang kita berada, dan ketiga, kemana kita akan pergi. Coba perhatikan ya sekalian, dari mana, di mana, dan kemana. Ini dalam Al-Quran ada, paling tidak ada kata-kata fa'aina tazhabun, fa'ila aina tazhabun. Kalian mau kemana? Jadi kita ini dari mana? Kita ini ternyata dari Allah juga. Allah yang menciptakan alam semesta. Artinya alam semesta dan bumi yang tempat kita berpijak adalah dari Allah. Kemudian kita yang tinggal, lahir dan tinggal di bumi ini juga dari Allah. Pokoknya kita dari Allah. Karena kita dari Allah, maka kehadiran kita di sini adalah semata-mata karunia Allah atas kehadiran kita, dan karunia Allah atas alam semesta yang menjadi tempat hadir kita. Ini semuanya dari Allah. Sekarang di mana kita berada? Kita sekarang ada di sini, di bumi, di alam ini, di dunia ini, kehidupan dunia ini. Kita sekarang hidup. Dan dalam hidup sekarang ini tujuannya ada, yaitu beribadah kepadanya. Di mana kalian berada sekarang? Kita sekarang hidup. Sekarang ada dalam keadaan hidup. Dalam hidup itu ada tujuannya, yaitu beribadah kepada tadi asal, sumber kita berada. Kemudian mau kemana? Kita mau kembali kepada Allah lagi. Jadi dari Allah, sekarang hidup di kehidupan yang diberikan Allah, dan kita sekarang berproses menuju kepada Allah, dan kembali kepada Allah artinya kembali kepada kesempurnaan. Dari Allah, berada dalam hidup yang dikaruniakan Allah, berjalan dan berproses atau safar menuju kembali kepada Allah yang maha sempurna, berarti perjalanan kita adalah perjalanan menuju kesempurnaan. Jadi kalau kita sudah jelas perjalanan kita menuju kesempurnaan, masing-masing kita bisa mengevaluasi, bisa memuhasabah diri kita masing-masing. Apakah kita semakin dekat kepada Allah atau tidak? Apa buktinya kita semakin dekat kepada Allah? Semakin sempurna. Apa namanya semakin sempurna? Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Yang namanya semakin sempurna itu hari ini lebih baik dari kemarin. Nanti lusa lebih baik daripada hari ini. Jadi hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Besok lusa harus lebih baik daripada hari ini. Nah, itu namanya ada perubahan, ada mobilitas. Jadi ada gerak, ada move dari sekarang menuju kepada yang lebih sempurna. Kita berharap sebelum kita dipanggil kembali kepada Allah, kita sudah mendekati kesempurnaan yang sebenarnya sebagai manusia tentunya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau di chatroom tidak ada. Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Malam ini sudah masuk tanggal 9 Zulhijjah. Berarti malam ini adalah sudah masuk kategori hari Arafah. Walaupun aslinya masih besok, tapi dari sisi tanggal, malam ini sudah masuk tanggal 9 Zulhijjah. Jadi yang mau berpuasa besok bisa meniatkannya malam ini. Besok akan berpuasa sunnah Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Dan lusanya kita akan masuk namanya hari Nahar, hari Idul Adha. Nahar itu artinya kurban, Idul Kurban. Setelah Idul Kurban, 3 hari berturut-turut berikutnya adalah hari Tasyrik namanya. Di hari Tasyrik itu adalah Kamis, Jumat, Sabtu, sampai terbenam matahari hari Sabtu. Itu adalah Tasyrik. Pada hari Nahar dan hari Tasyrik dilarang berpuasa. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih banyak juga kepada jemaah sekalian, Bapak Ibu Tuan dan Puan yang telah mengamanahkan hewan kurbannya kepada kami. Semoga diberkahi kehidupannya melalui kurbannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.